Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukurillah bisa bertemu dengan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para ulama. Semoga bermanfaat untuk kita semua, amin Allahumma amin. Shalawat ma salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Aswiya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna syari'a sallallahu alaihi wasallam amara bil bida'ati bil basmalati fi kulli amrin dibalin li'ana fil iftidahi biya barakatun azimatun nikmatun jasimatun waqtidaan bil kasbi al munad bil kutubi al munazzalati min Allah taala fa kana subhanahu wa taala yaqul ya ibad iftahu bismi mubtadiina takunu bi muhtadina wa la ridai wasfilina wa an sukhti mubaidina. Artinya adalah segala sesuatu itu kita harus mulai dengan bacaan basmalah, membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mau bekerja, mau ke kantor, mau ke sawah, mau ke ladang, mau ke tempat apa saja, mau bepergian jauh, mau bepergi bersama keluarga, rekreasi dan seterusnya, jangan lupa semuanya adalah jangan lupa membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena sungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua, setiap suatu perkara yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu adalah terputus barokahnya, atau artinya kurang barokahnya. Karena dengan membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah itu adalah banyak barokah yang sangat agung dan kenikmatan yang indah. Kenikmatan yang indah, dan membaca bismillahirrahmanirrahim atau basmalah adalah merupakan kita semua jika membaca adalah dalam rangka untuk mengikuti dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengikuti kitab, yaitu kitab atau perintah, mengikuti kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, hai hamba-hambaku, bukalah suatu pekerjaan yang kamu lakukan dengan namaku, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Mubtadiina, yaitu dengan namaku, maka kamu semua akan mengikuti, dan kamu semua akan mendapat hidayah dariku, dan kamu semua juga akan mendapat ridho dariku, dan kamu semua akan dijauhkan dari kebencianku. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita semua membaca bismillah, maka insya Allah segala pekerjaan kita akan menjadi tuntas, akan menjadi barokah, akan banyak barokahnya. Dan pekerjaan itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang bernilai ibadah, menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bencinya Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yata'allaqu bil basmalati minal ma'ani ad-daqiqati maqila innal baha'a ba'ullah wasinu sana'ullah wal mimu majdullah wa qila al baha'u al ba'u baka'ut ta'ibin wasinu sahul ghafilin wal mimu maghfiratu lil mudnibin. Berkaitan dengan basmalah ini ada beberapa arti yang sangat lembut atau arti yang sangat halus, di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya ba pada lafal basmalah adalah bahaullah. Bahaullah adalah indahnya Allah Subhanahu wa taala. Sin adalah agungnya Allah Subhanahu wa taala, mim adalah luhurnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ ada ba, ada sin, ada mim. Ba itu artinya bismi, bismi ya. Di dalam kata bismi,
Ba itu artinya indahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah maha indah, maka kita semua harus bisa meraih menjadi orang yang indah. Orang yang yaitu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah maha indah, maka kita semua sebagai manusia hiduplah dengan hidup yang indah, hiduplah hidup yang barokah, hidup yang cinta kasih kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah, kepada sama kita semua, sama manusia. Kemudian sin bismi adalah sinnya adalah sanaullah, yaitu agungnya Allah, karena Allah adalah maha agung, Allah adalah maha tinggi, Allah adalah maha segala-galanya. Nah, itu adalah sin adalah sanaullah, yaitu agungnya Allah. Kemudian huruf mim adalah majdullah. Maksudnya Allah adalah luhurnya Allah Subhanahu wa taala. Kita supaya bisa menjadi orang-orang yang luhur, dengan kita menjadi seorang yang luhur, maka kita semua akan bisa meraih nanti mencapai dat yang luhur, yaitu bisa melihat datnya Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur. Kemudian wal mimu majdullah, yaitu luhurnya Allah, wakila al bahu bismillahirrahmanirrahim bismi. Sebagian ulama mengatakan ba bakaut taibin, bismi yaitu ba sin mim. Ba itu artinya adalah buka taibin, yaitu menangisnya orang-orang yang taubat. Orang-orang yang taubat akan menangis karena merasa berdosa. Orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena yaitu merasa dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasinu sahul ghafilin. Sin yang dimaksud adalah sebagian ulama mengatakan adalah lupanya orang-orang yang lupa. Wal mimu maghfiratuhu lil mudnibin. Memnya bismi adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taubat, orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ba'du sufiyati Allahu li ahli sofa, Ar-Rahmanu li ahli wafa, Ar-Rahimu li ahli jafa. Sebagian ulama mengatakan, ulama sufi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah untuk orang-orang yang ahli yang beralih bersih hatinya. Apabila kita semua orang yang ahli bersih hatinya, insya Allah kita semua akan nanti bisa kembali kepada Allah. Kita semua akan menuju jalannya Allah yang diridhai oleh Allah dan akan mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah Allahu li ahli sofa, karena Allah adalah termasuk ahli orang yang bersih hatinya. Apabila kita semua bisa bersih hati kita, maka kita semua insya Allah kelak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu li ahli wafa. Ar-Rahmanu, pengasih. Allah itu adalah pengasih bagi orang yang memenuhi janji. Apabila kita semua memenuhi janji, yaitu kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang Islam, orang Muslim, bisa melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji jika mampu, bisa melaksanakan yaitu segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita sebagai orang Islam, maka kita semua termasuk ahlul wafa, orang yang memenuhi, yaitu orang yang memenuhi yaitu janji kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu ahli la ilaha illallah. Kita semua bisa melaksanakan segala kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Ar-Rahman, yaitu maha pengasih. Ar-Rahimu li ahlil jafa. Allah itu juga menjadi penyayang bagi orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat selagi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selagi mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang orang yang selalu berbuat dosa maksiat, di dalam hatinya masih ada benak untuk bisa kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan menjadi dat yang penyayang, karena Allah adalah orang yang datnya adalah Ar-Rahim. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua diberi yaitu sinar cahaya kehidupan kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.